Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi belajar bareng Bu Suci. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang program linear. Baik, setelah sebelumnya kita belajar bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian yang diketahui. Jadi terbalik ya, kalau kemarin yang diketahui sistem pertidaksamaannya, yang dicari adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau sekarang yang diketahui adalah daerah himpunan penyelesaiannya, namun yang dicari adalah sistem pertidaksamaan linearnya. Namun, terlebih dahulu Ibu akan kasih tips bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian tanpa melalui pengujian titik. Nah, Ibu punya garis-garis seperti ini. Kalau garisnya bentuk seperti ini dan ini, yang ada di sini adalah kanan dan kiri. Kalau bentuknya horizontal, yang ada adalah atas dan bawah. Ingat ya, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, atas dan bawah. Nah, bagaimana penentuannya? Kita lihat ketentuannya. Tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya ada di kanan atau di atas ya. Lebih itu identik dengan kanan atau atas. Sedangkan tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya ada di kiri atau di bawah. Kalau kurang identik dengan kiri atau bawah. Ada syarat lagi. Koefisien X-nya harus positif. Jadi ini berlaku jika koefisien X-nya positif. Koefisien X-nya tahu kan ya? Nah, ini nih. Yang disebut koefisien X itu adalah bilangan di depan X ya, atau kalau di sini A. A ini harus bernilai positif. Kita review dulu materi sebelumnya tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui. Misalkan contoh 1 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus Y lebih dari 4. Masih ingat kan bagaimana caranya? Yang pertama kita gambar garisnya dulu. Nah, untuk menggambar garis, kita tentukan perpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perpotongan terhadap sumbu Y terjadi ketika X-nya 0. Ketika X 0, kita substitusi ke sini, maka Y-nya sama dengan 4. Sedangkan perpotongan terhadap sumbu X terjadi ketika Y-nya 0. Kita substitusi ke sini. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 4. Didapatlah perpotongannya di titik 0,4 dan 4,0. Kita gambar garisnya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini, garisnya adalah garis putus-putus. Kenapa putus-putus? Bukan garis solid atau garis full. Karena di sini tandanya adalah lebih dari, tidak pakai sama dengan. Maka garis di sini adalah garis putus-putus. Kalau di sini ada tanda sama dengan, misalnya lebih dari sama dengan, maka garis di sini adalah garis solid, garis full ya, yang tidak putus-putus. Kita pakai trik yang tadi ya, pedoman yang tadi. Karena dia koefisien X-nya bernilai positif dan tandanya lebih dari, maka HP-nya ada di kanan, Sekarang kita buktikan dengan uji titik. Nah, kalau kita substitusi titik 0,0,
maka dia kurang dari 4. Maka pernyataan ini atau pertidaksamaan ini tidak berlaku. Maka dia menjauhi titik 0,0. Jadi ada di sebelah kanan. Gampang ya. Tanpa pengujian titik kita tahu posisi daerah HP-nya ada di kanan atau di kiri. Karena dia lebih dari, maka HP-nya ada di kanan. Selanjutnya kita masuk pada contoh menentukan pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian yang diketahui. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan pertidaksamaan linear untuk daerah yang diarsir. Nah, untuk menentukan pertidaksamaannya, kita tentukan dulu garisnya. Garis yang melewati titik berapa nih? 0,8 dan 7,0. Nah, bagaimana cara menentukan garisnya? Nah, persamaan garis yang melalui titik P, 0 dan 0, Q adalah QX plus PY sama dengan PQ. Ulangi ya. QX plus PY sama dengan PQ. Nah, kita langsung ke contoh. Di sini P-nya adalah 7 dan Q-nya adalah 8. Maka persamaan garisnya adalah ini. 8X plus 7Y sama dengan 56. Yang perlu diingat ya, tipsnya. 8 ini kan ada di Y, maka kita kalikan dengan X. Sedangkan 7 ini kan ada di X, maka kita kalikan dengan Y. Jadi 8X ditambah 7Y sama dengan 56 atau perkalian dari keduanya ya. Ulangi lagi. 8 dikalikan dengan X, 8X plus 7Y sama dengan 56. Sekarang kita lihat ada di kanan atau di kiri. Nah, karena HP-nya ada di kanan, maka tandanya adalah lebih dari. Nah, karena garisnya adalah garis solid ya, tidak putus-putus, maka tandanya adalah lebih dari sama dengan. Maka pertidaksamaannya adalah 8X plus 7Y lebih dari sama dengan 56. Contoh selanjutnya. Tentukan pertidaksamaan linear untuk daerah yang diarsir. Nah, seperti ini. Kalau ini masuknya sistem pertidaksamaan linear ya, karena pertidaksamaannya lebih dari 1. Nah, ini dibatasi oleh garis ini, sumbu Y dan sumbu X. Kita tentukan dulu seperti yang contoh 2 tadi ya. Nah, sekarang kita mulai dari garis yang ini deh. Ini dulu ya. Nah, pertidaksamaannya adalah, ingat ya tadi ya, 4 dikalikan dengan X, 3 dikalikan dengan Y sama dengan perkalian antara 4 dan 3. Jadinya gimana? Jadinya 4X plus 3Y sama dengan 12. Nah, karena arsirnya ada di kiri dan dia garisnya adalah solid ya, tidak putus-putus, maka kurang dari sama dengan 12. Ulangi. 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Sekarang garis yang ini, yang melewati titik 0,2 dan 5,0. Gimana tadi penentuan garisnya? 2X ditambah 5Y sama dengan 10. Karena dia ada di kiri dan garisnya solid, maka 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 10. Paham ya? Nah, kemudian dibatasi oleh sumbu Y. Kita lihat di sini ya. Kalau sebelah kanan sumbu Y itu artinya X-nya positif. Berarti pertidaksamaan selanjutnya adalah
X lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita lihat lagi. Dibatasi oleh sumbu X. Maka ini Y-nya positif ya. Maka pertidaksamaan selanjutnya adalah Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Selanjutnya di sini ada soal latihan, hanya 2 soal. Silakan kerjakan di buku tulis masing-masing, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Terima kasih, cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.